Su Xingyue pasti telah melihat kebingungan Chen Ping, dan Su Xingyue berkata, teman kecilku mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa Kabupaten Jialing memiliki skala sebesar itu tidak dapat dipisahkan dari pertemuan pemurnian obat yang diadakan setiap tahun. Terlebih lagi, Putri, Jialing Kabupaten juga merupakan apoteker yang hebat, itu sebabnya patung Yao Lao ditempatkan di alun-alun ini untuk menarik lebih banyak apoteker. Chen Ping mengerti ketika mendengar ini, ternyata ini adalah Kabupaten Jialing, alasan utamanya adalah berbisnis dan membuat Kabupaten Jialingnya lebih makmur. Tampaknya putri dari Kabupaten Jialing adalah seorang pengusaha yang baik. Chen Ping berkata dengan senyum tipis. Tentu saja, ada begitu banyak harta langka dan langka dalam pertemuan alkimia tahunan, dan sejumlah besar sumber daya dikumpulkan di Kabupaten Jialing. Anda belum pernah melihat bahwa Kabupaten Jialing menjaga gerbang kota dengan santai, dan mereka semua adalah biksu di tubuh. Jika tidak ada banyak dukungan sumber daya, Kabupaten Jialing tidak mungkin mendukung kota sebesar itu. Kata Su Xingyue, saya harap perjalanan ini bermanfaat. Setelah mendengar kata-kata Su Xingyue, Chen Ping merasa terpesona. Mungkin selama berada di Kabupaten Jialing, dia bisa mengumpulkan banyak harta langka, dan bahkan menyembuhkan racun Yihe. Teman kecil, terima kasih atas penyelamatanmu. Ini token saya. Jika tidak ada yang salah, Anda dapat mengunjungi saya di penduduk asosiasi apoteker. Petik 2. Su Xingyue mengeluarkan token yang sangat halus dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Dengan token ini, Chen Ping dapat masuk dan keluar dari asosiasi apoteker kapan saja. Jika dia tidak memiliki token, dia hanya dapat mengantri untuk masuk pada hari ketika asosiasi apoteker dibuka. Omong-omong, token ini setara dengan memberi Chen Ping identitas. Setelah memberikan token kepada Chen Ping, Su Xingyue pergi mencari kakak laki-lakinya. Dan Chen Ping, dipimpin oleh tetua ketiga, perlahan berjalan menuju Kabupaten Jialing. Kabupaten Jialing yang besar terbagi menjadi kota luar dan kota dalam. Semua orang yang datang ke Kabupaten Jialing dapat pindah dan tinggal di luar kota, tetapi jika mereka ingin memasuki kota dalam, mereka harus dikontrol dengan ketat pemeriksaan dan interogasi, bahkan verifikasi identitas. Karena pertemuan apoteker akan diadakan di pusat kota pada saat itu, Chen Ping dan yang lainnya berjalan menuju pusat kota. Tuan Chen, kami bertiga akan menunggumu di luar kota. Dengan kekuatan kami, tidak menyenangkan memasuki kota terdalam. Pada saat ini, pahlawan dari 3 pahlawan pencuri aneh itu berkata kepada Chen Ping. Lagi pula, di pusat kota, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan kekuatan tinggi dan status tinggi, dan 3 pahlawan pencuri hantu akan sangat berhati-hati saat bermain. Berbeda dengan di luar kota, ada berbagai macam orang di luar kota, ada juga berbagai arena, tempat perjudian, dan umumnya kebanyakan orang terbawah. Oleh karena itu, 3 pahlawan pencuri hantu bisa lebih asyik bermain di luar kota tanpa batas. Ya, tapi kalian bertiga tidak boleh mencuri apapun. Jika kalian memberitahuku, kalian bertiga akan terlihat baik. Desak Chen Ping. Jangan berani, beri kami 100 nyali, kami tidak berani mencuri barang di Kabupaten Jialing, bukankah itu mendekati kematian? 3. Tuan dari pencuri aneh itu melambaikan tangan mereka berulang kali dan berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Kabupaten Jialing. Tetua ketiga berkata dari samping. Pada saat ini, Chen Ping mengulurkan tangan dan mengikuti Liu Ruyan, beri aku beberapa koin spiritual. Liu Ruyan bahkan tidak bertanya, dan langsung mengeluarkan beberapa koin spiritual untuk Chen Ping dan menyerahkannya. Chen Ping mengambil koin roh, melemparkannya ke 3 pencuri hantu dan berkata, kalian bersenang-senang di luar, tunggu kami. Ada koin roh. Setelah 3 pahlawan pencuri hantu pergi, Yihe memandang Chen Ping dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, nasi lunak Tuan Chen benar-benar keras. Tetua ketiga tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar ini, sementara Liu Ruyan tersipu malu. Chen Ping berkata dengan tidak setuju, Ruan Fan enak. Hahaha, semuanya tertawa, lalu berjalan menuju pusat kota. Saat ini, ada beberapa penjaga di dalam kota yang mengenakan baju besi perak dan aura yang kuat, yang memeriksa setiap orang yang masuk. Selain itu,
Para penjaga ini semuanya berada di peringkat ketiga dari alam tubuh bugar, yang berada di tingkat yang sama dengan tetua ketiga. Ini pasti membuat Chen Ping sangat terkejut. Itu hanya beberapa penjaga, tapi mereka bisa menjadi kekuatan peringkat ketiga dari Body Fit Realm. Ini terlalu abnormal. Anda harus tahu kekuatan tingkat ketiga dari alam komposit. Di beberapa sekte, mereka semua adalah tetua dan kapten. Jika Anda membawa biksu tingkat ketiga dari alam komposit untuk melihat gerbang, Anda mungkin akan ditertawakan sampai mati. Chen Ping tidak dapat menahan perasaan bahwa kekuatan Kabupaten Jialing ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Chen Ping benar-benar ingin tahu siapa tuan Kabupaten Jialing ini. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melewati pusat kota, mereka dihentikan oleh beberapa penjaga. "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Seorang penjaga menghentikan Chen Ping dan mereka bertanya. "Kami anggota Sekte Kuali Giok, dan kami di sini untuk menghadiri asosiasi apoteker." Penatua ketiga melangkah maju, mengeluarkan barang yang mirip dengan token giok, dan menyerahkannya. Penjaga itu membelai telapak tangannya dengan lembut, lalu mengangguk, mengembalikan kartu giok itu kepada tetua ketiga dan berkata, "Masuklah." Tetua ketiga menyingkirkan kartu giok itu, dan kemudian membawa Chen Ping dan yang lainnya ke pusat kota. Tetapi ketika Chen Ping hendak melewati gerbang kota, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan kemudian sebuah penghalang menghalangi Chen Ping. Chen Ping tercengang sesaat, dia tidak menyangka ada formasi di depan gerbang kota. Tapi kenapa orang lain boleh masuk, tapi dia mengaktifkan formasi begitu dia lewat. Ketika penjaga melihat formasi diaktifkan dan Chen Ping dihentikan oleh formasi, mereka segera mengambil senjata mereka dan mengepung Chen Ping seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. "Yah, kamu pembudidaya iblis, kamu berani masuk ke Kabupaten Jialing saya, kamu sangat berani." Beberapa penjaga menghentikan Chen Ping dan ingin melakukannya. Beberapa, disalahpahami, ini adalah Sekte Kuali Giok saya, bagaimana mungkin itu adalah pembudidaya iblis. Melihat ini, tetua ketiga bergegas maju dan menjelaskan. Dan Chen Ping juga mengerti saat ini. "Ayo, kenapa formasi ini baru aktif saat kamu melewatinya?" Karena Chen Ping memakan manik ajaib wanita tua itu, dia memiliki energi iblis di tubuhnya, dan belum lama ini, dia menyedot energi iblis dari tubuh Su Xingyue, yang membuat tubuh Chen Ping lebih berat. Chen Ping tidak menyangka akan ada formasi untuk mendeteksi pembudidaya iblis di sini, jadi dia tidak menyembunyikan aura iblis di tubuhnya. "Kami tidak bisa membuat kesalahan, formasi ini dibuat oleh sang putri sendiri, bagaimana bisa salah? Kalian benar-benar salah, aku benar-benar bukan pembudidaya iblis." Chen Ping menyembunyikan aura iblis di tubuhnya, karena aura iblis di tubuh Chen Ping tidak berat, dan kekuatan klan iblis telah disempurnakan oleh Chen Ping sejak lama berubah menjadi kekuatan ketiga klan, aura klan iblis akan semakin berkurang, sehingga Chen Ping dapat menyembunyikan auranya dengan sempurna. Kemudian Chen Ping dengan ringan menyentuh formasi di depannya dengan telapak tangannya. Di bawah sentuhan Chen Ping, formasi menghilang seketika. Dan Chen Ping berjalan ke pusat kota dengan utuh. "Lihat, aku masuk, aku sama sekali bukan pesulap," Chen Ping berkata kepada penjaga setelah memasuki pusat kota. Melihat ini, beberapa penjaga juga bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kamu sedang mencoba." Penjaga itu meminta Chen Ping untuk mencobanya. Chen Ping masuk dan keluar dari gerbang pusat kota beberapa kali, tetapi dia tidak mengaktifkan formasi. Ini benar-benar aneh, apakah benar ada yang salah dengan formasi ini? Penjaga itu menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Pasti ada yang salah dengan formasi. Kami adalah anggota dari Sekte Kuali Giok. Banyak orang mengenal kami. Bagaimana mungkin itu adalah kultivator setan? Penatua ketiga berkata kepada penjaga. "Masuk." Penjaga melihat bahwa formasi tidak diaktifkan, jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkan Chen Ping dan yang lainnya masuk. Bagian dalam kota sangat ramai, ada kios di mana-mana, seperti pasar, dan ada cincin di masing-masing dari 4 arah bagian dalam kota, tenggara, barat laut, untuk bersaing orang. Chen Ping dan yang lainnya berjalan lama sebelum dibawa ke halaman kecil terpencil oleh tetua ketiga. Halaman kecil terlihat kecil, tetapi sangat rapi.
Ini adalah tempat peristirahatan Sekte Kuali Giok kami di Kabupaten Jialing. Kami membeli halaman kecil ini. Kata tetua ketiga. Tetua ketiga, untuk sekte sebesar itu, terlalu pilih-pilih untuk membeli halaman sekecil itu sebagai tempat peristirahatan. Chen Ping tidak bisa menahan tawa. Tuan Chen tidak tahu bahwa rumah di sini terlalu mahal. Dengan sumber keuangan Sekte Kuali Giok kita, sulit untuk membelinya. Hanya halaman yang jauh dan biasa-biasa saja ini menghabiskan jutaan koin roh. Tetua ketiga berkata dengan sedikit malu. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Lagi pula, mantan Sekte Kuali Giok bersedia melakukan perbuatan baik, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, dan tidak meminta imbalan apapun. Tentu saja, seluruh sekte itu miskin. Sejak Hu Yixiao menjadi penguasa, dia menggunakan apoteker dari Sekte Kuali Giok untuk mengumpulkan banyak uang. Baru setelah itu dia dapat membangun kembali sekte tersebut dan bahkan membeli pekarangan di sini. Tetua ketiga, siapa yang tinggal di rumah mewah tidak jauh dari sana? Tanya Yihe Yao Huang, menunjuk ke area rumah mewah tidak jauh dari halaman kecil. Itu adalah mansion. Itu dibeli oleh sekte besar atau biksu kaya. Kudengar di dalamnya sangat indah. Ada susunan pengumpul roh di setiap mansion, dan ada pelayan cantik yang melayani mereka. Belum ada di dalamnya, dan Sekte Kuali Giok kita tidak mampu membelinya. Penatua ketiga melihat ke daerah itu dan berkata dengan iri di matanya. Lebih besar dari, ini hanya sebuah rumah besar, seberapa mahal harganya. Ketika saya mendapatkannya kembali ke kota Kekaisaran Iblis, saya akan membelinya dan memberikannya kepada Anda Sekte Kuali Giok. Saya tidak akan tinggal di halaman kecil yang rusak ini lagi. Ucap Yihe enteng. Tanda seru. Setelah mendengar kata-kata Yihe, tetua ketiga tidak bersuara, lagi pula, sebagai Kaisar Iblis dari kota Kerajaan Iblis, sangat mudah untuk membeli rumah mewah di sini. Hanya saja Raja Iblis Yihe telah diusir dari kota Kekaisaran Iblis seperti kata pepatah, burung phoenix yang turun-turun tidak sebagus ayam, dan sekarang Yihe tidak memiliki banyak koin spiritual. Oke, mari kita bicara tentang masa depan, ayo masuk dan istirahat dulu. Kata Chen Ping kepada beberapa orang. Chen Ping ingin melihat Lei Guo dengan baik hari itu, tetapi karena dia terlalu terburu-buru, Chen Ping tidak memeriksanya dengan hati-hati. Beberapa orang memasuki halaman kecil, tetapi hanya ada 2 kamar tempat mereka benar-benar bisa beristirahat. 3 pria dan 1 wanita, 2 kamar tidak mudah untuk dialokasikan, jika Chen Ping dan ketiga prianya tinggal di 1 kamar, akan sedikit ramai. Kaisar Iblis Yihe, kupikir kita berdua akan berhasil bersama di ruangan yang sama. Tetua ketiga berkata, dan menarik Yihe ke sebuah ruangan tanpa penjelasan apapun. Sekarang hanya Chen Ping dan Liu Ruyan yang tersisa, mereka hanya bisa berbagi 1 kamar, Chen Ping tidak boleh tidur di halaman. Ayo masuk juga. Liu Ruyan tersipu, lalu meraih tangan Chen Ping dan berjalan ke ruangan lain. Melihat Liu Ruyan sangat proaktif, Chen Ping tidak menolak. Setelah memasuki ruangan, Liu Ruyan merapikan sebentar, sementara Chen Ping mengeluarkan buah guntur langit dari ring penyimpanan. Buah guntur langit memancarkan kilau samar, dan hal-hal seperti kilat berkelebat di dalam. Apakah ini buah guntur langit? Sangat indah. Melihat ini, Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk menyekanya dengan penuh semangat. Tapi begitu Liu Ruyan menyentuhnya, itu langsung terpental, seolah ditusuk jarum.